Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Sulistyo dengan NIM 205211000096 dari Prodi Sosiologi kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini akan saya jelaskan mengenai implementasi industri rumahan di Van Springbed di Desa Gandangasin. Penelitian ini dilakukan di Desa Gandangasin, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 September 2021 pada hari Rabu. Saya ditemani langsung oleh Bapak Paulus Juwang, Ibu Yuliati, dan Handiko Yuda sebagai anaknya. Di sini akan saya jelaskan mengenai 4 tools, yaitu yang pertama ada social mapping, diagram Venn, food basket, dan matrix scoring. Untuk tools yang pertama yaitu social mapping. Dalam tools yang pertama yaitu social mapping, peta industri rumahan di Van Springbed ini terletak di Desa Gandangasin, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, yang terletak dengan perbatasan dari Kabupaten Sidoarjo, dan letaknya dari pusat kota yang ada di Gresik cukup jauh letaknya. Dalam proses produksi di Van Springbed ini, Bapak Paulus menjalin beberapa pola interaksi dengan beberapa pihak. Pihak yang pertama yaitu dengan pabrik yang mengolah bahan mentahan berupa kayu yang masih gelondongan, kemudian dipotong-potong menjadi kayu balokan. Industri rumahan di Van Springbed ini belum bisa dikatakan sebagai industri yang besar karena dalam distribusinya masih berada pada antar kota terdekat. Industri ini juga bekerja sama dengan 2 perusahaan besar yang ada di kota Sidoarjo yang bersedia untuk menerima kiriman yang nantinya akan dijadikan sebagai kasur di Van Springbed. Dalam industri rangka di Van Springbed ini nantinya akan dijadikan sebagai kasur di Van Springbed. Dalam industri rangka di Van Springbed ini telah memiliki karyawan yang masing-masing sudah ditempatkan pada bagiannya masing-masing. Terdapat 7 orang karyawan. Letak industri rangka di Van Springbed yang sangat dekat dengan tempat tinggal masyarakat juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Untuk tools yang kedua yaitu diagram Venn. Setelah kita melakukan FGD dengan menggunakan metode diagram Venn, kita akan menemukan sebuah gambaran baru mengenai skala prioritas dari permasalahan yang dialami oleh industri rumahan rangka di Van Springbed. Dalam metode ini saya berhasil mewawancarai pemilik dari industri rumahan rangka di Van Springbed sendiri, yaitu Bapak Paulus dan istrinya Ibu Yuliati serta sang anak yaitu Handiko. Pada saat melakukan wawancara dengan menggunakan diagram Venn, beliau mengatakan bahwa permasalahan yang menjadi skala prioritas pada saat ini adalah yang pertama yaitu adanya bahan baku yang terkadang kurang bagus. Yang kedua, terkadang ada beberapa karyawan yang jarang masuk. Setelah digolongkan berdasarkan tingkat permasalahan, beliau mengatakan bahwa permasalahan yang paling utama yang menjadi skala prioritas industri rumahan rangka di Van Springbed adalah adanya beberapa karyawan yang jarang masuk. Adanya hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya keperluan pribadi yang mengakibatkan karyawan tersebut untuk tidak bisa hadir bekerja dalam usahanya Bapak Paulus. Serta dalam usaha Bapak Paulus ini tergolong usaha yang belum resmi seperti PT, maka tidak adanya peraturan khusus atau kontrak kerja yang diberikan kepada karyawan, sehingga ada beberapa karyawan yang kurang disiplin serta tidak terlalu mementingkan jam awal mulai kerja. Karena adanya beberapa karyawan yang jarang masuk kerja juga menyebabkan terhambatnya setoran rangka di Van Springbed yang harus dikirimkan pada waktu yang sudah ditentukan. Dan beliau menjadikan masalah ini sebagai skala prioritas permasalahan yang utama yang dihadapi di industri rumahan rangka di Van Springbed ini. Dalam tools yang ketiga yaitu food basket. Dalam food basket ini bertujuan untuk melihat lebih detail mengenai pola konsumsi industri rumahan rangka di Van Springbed. Konsumsi yang dibutuhkan oleh industri rumahan rangka di Van Springbed ini antara lain adalah bahan baku.
Bahan baku yang dibutuhkan meliputi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah alat, yaitu alat bor, gergaji kayu, serut, palu, tembak angin, dan angin kompresor. Pola konsumsi yang lain adalah gaji. Gaji menjadi pola konsumsi industri rumahan Rangka Divan Springbed karena Bapak Paulus harus membayar tenaga para karyawannya, dan sistem pembayaran gaji untuk karyawan Bapak Paulus ini sesuai dengan produksi yang dikerjakan. Jadi tidak terbatas pada mingguan atau bulanan, melainkan dari beberapa banyak dan cepatnya dalam pengerjaan yang telah diselesaikan. Dan tentu pola konsumsi yang paling dibutuhkan untuk membantu berjalannya proses pengerjaan yaitu listrik. Lanjut untuk tools yang keempat, yaitu ada matrix scoring. Dalam metode matrix scoring merupakan sebuah metode yang tidak hanya melihat pada skala prioritas, tetapi lebih kepada keputusan yang tepat untuk dijadikan permasalahan yang harus dipecahkan melalui matrix scoring. Berdasarkan hasil wawancara, nilai skor tertinggi menunjukkan pada permasalahan terhadap beberapa karyawan yang jarang masuk sebanyak 7 skor. Adanya bahan baku yang terkadang kurang bagus kualitasnya, beliau memberikan 5 skor. Dan masalah yang ketiga adalah adanya telat pada saat pengiriman barang. Hal ini terjadi karena saat proses pengerjaan produk yang telah dikira tidak terlambat, namun pada saat itu ada beberapa karyawan yang tiba-tiba tidak hadir dalam bekerja, sehingga proses produksi pun menjadi terganggu dan tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Terima kasih, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.